Para business leaders dan intellectual business community, kita jumpa lagi dalam acara The CEO Reference. Dan kali ini kita akan membahas topik tentang leading with full delegation. Ya, kita juga bisa ngambil anchor dari Harvard Business Review artikel yang berjudul Bringing Out the Best in Your People. Ya, yang diangkat dari Harvard Business Review bulan Mei tahun 2010. Dan bersama kita adalah Pak Sugiarto. Pak Sugiarto, beliau adalah Presiden Komisaris dari Pertamina. Kita beri tepuk tangan dulu Pak Sugiarto. Pak Sugi baru mendapat amanat untuk menjadi Presiden Komisaris dari Pertamina. Dan tentunya ada role yang diperankan oleh Pak Sugi, ataupun ada amanat yang perlu dijalankan oleh Pak Sugi dalam membantu Pertamina untuk menjadi perusahaan yang lebih baik, jauh lebih baik dari sekarang, Pak ya. Yeah. Dan tentunya kalau kita tahu peran komisaris, nanti kita perdalam lagi dengan Pak Sugi. Peran komisaris mungkin tidak mudah karena ada fungsi eksekutif yang dengan full delegation, ya. Eksekutif itu diberikan full delegation untuk menjalankan eksekusinya, sedangkan komisaris ya biasanya kalau kita memimpin sesuatu, kalau kita merasa kurang baik, kita bisa langsung campur tangan. Tapi kalau komisaris saya kira masih harus bisa menahan diri ya, karena ada board of executive yang punya authority untuk menjalankan. Karena itu kita perdalam lagi bagaimana Pak Sugiarto ini bisa play his role untuk mengarahkan eksekutif ini supaya bersama-sama dengan eksekutif bisa membuat Pertamina jauh lebih baik. Terima kasih Pak Sugi. Ya, thank you. Pak, pertanyaan yang straight to the point. What is the role of komisaris dalam hal ini, Pak? Ya, saya kira sebagaimana lazimnya sebuah perusahaan, apakah itu swasta ataukah itu BUMN, dengan two-tier board system. Saya kira peran komisaris sudah jelas dan digariskan dalam anggaran dasar. Saya kira anggaran dasar BUMN itu relatif sama karena sudah tunduk dan taat pada undang-undang perseroan. Jadi kedudukan komisaris dan direksi itu adalah sebuah proses check and balances yang memang harus terjadi di dalam pengelolaan usaha perusahaan. Kita tahu bahwa dalam manajemen itu ada perencanaan, ada organisasi, ada actuating ya, kemudian yang terakhir ada controlling. Dan controlling itu wujud konkretnya bagi sebuah entitas usaha tentu adalah peran dari lembaga yang independen dari direksi, yaitu Dewan Komisaris. Di dalam internal management tentu saja sudah ada juga proses embedded control yang terjadi dalam setiap business proses dan setiap management proses. Nah, pengalaman saya karena pernah di sektor real hampir 30 tahun. Pernah di Medco dulu Pak ya? Ya, sepertiga waktu saya sebagai auditors and management consultant, kemudian sepertiga di sektor real, dan sepertiga saya di investment banking dan lembaga keuangan. Jadi kombinasi dari 3 skill sebagai eksekutif itu tentu saja memberikan bekal yang cukup lumayan untuk melakukan proses pengawasan dan pengendalian di perusahaan yang sekarang ini adalah salah satu badan usaha milik negara terbesar dan memberikan kontribusi rata-rata dalam 5 tahun terakhir itu hampir 50% dari seluruh BUMN di Indonesia. Dan dia menyumbang cukup signifikan untuk menurunkan derajat risiko fiskal dari ketahanan APBN kita. Oke, Pak, kalau kita lihat Pertamina, menurut Bapak apa 3 hal yang terpenting yang perlu dilakukan oleh Pertamina sekarang? Dan dari 3 hal tersebut, mana yang satu hal yang paling penting? Pertama adalah Pertamina ini sebuah katakanlah legacy di masa lalu. Dia harus migrasi dari sebuah badan milik negara di mana corporate culture-nya itu cenderung sangat birokratis, sangat langka sistem reward dan punishment. Jadi culture-nya itu betul-betul culture birokrasi. Berdasarkan undang-undang Migas tahun 2001 di mana dia harus bermetamorfosis menjadi sebuah corporate entity, maka di sini penekanan pada human capital itu menjadi penting. Pertamina sudah mendeklarasikan pada tahun 2008 itu sebuah roadmap untuk menjadi yang disebut world class oil and gas company. Dan dia mencanangkan 3
tahapan. Tahapan pertama adalah tahap membangun fondasi, itu dimulai tahun 2008 sampai tahun 2012. Saya berada di wilayah ini, tetapi tidak memulai. Dan ketika itu dicanangkan waktu itu oleh Presiden dan Menteri Keuangan beserta saya selaku Menteri BUMN, kita meyakini bahwa memang sebuah keniscayaan Pertamina harus berubah karena dia merupakan harapan satu-satunya hari ini terhadap kecukupan energi bagi bangsa kita. Karena memiliki balance sheet, memiliki legacy, memiliki katakanlah power untuk memastikan kecukupan ketersediaan energi di tanah air. Yang kedua, fondasi 5 tahun berikutnya adalah memastikan bahwa operating excellence bagi Pertamina supaya dia bisa bertanding dengan perusahaan-perusahaan lain baik di tingkat regional maupun global. Baru kemudian pada tahapan lanjutnya adalah tahapan menuju world class company. Jadi ada 15 tahun program. Nah, peran saya justru mampukah saya mempercepat proses dari 15 tahun roadmap ini menjadi hanya 10 tahun. Nah, itu adalah sebuah challenge. Ambil contoh misalnya pengembangan wilayah Cepu, itu kalau do nothing case itu mungkin 2015. Pertanyaan, bisakah kita Cepu itu berproduksi 2 tahun lebih awal dari itu? Dan kita sedang melakukan pendalaman dan kemudian kita yakini bahwa seandainya kita menggunakan sebuah manajemen proses dan bisnis proses yang lebih tough sebagaimana dunia usaha swasta, mestinya kita bisa majukan dari 2015 ke 2013. Human capital sekali lagi adalah faktor utama yang menentukan sukses atau lambannya proses transformasi itu terjadi. Dan dalam survei itu membuktikan bahwa suksesnya sebuah program transformasi itu 70% ditentukan oleh human capitalnya, kemauan dia. Selebihnya itu adalah faktor finansial dan faktor-faktor yang lain. Karena itu saya kira menjadi tugas utama saya dalam hal ini mengajak bagaimana terutama adalah 14.400 lebih karyawan tetap Pertamina beserta karyawan-karyawan kontrak yang jumlahnya hampir sama. Itu bersama-sama membangun yang kita sebut Pertamina First. Jadi utamakanlah kepentingan Pertamina di atas kepentingan segala-galanya. Jadi kita mencoba membangun culture seperti itu. Dan di Pertamina ini khususnya untuk human capital, dia sudah ada systematic program yang baik itu dalam tingkatan untuk yang disebut program peningkatan eksekutif Pertamina atau PPEP. Kemudian ada juga disebut Transformation Leadership Engine. Jadi transformasi ini tidak hanya sekedar wacana, tidak hanya ini, tetapi kita coba masukkan dalam setiap bisnis model yang kita lakukan. Kita memiliki visi pada tingkat korporasi, di mana Dewan Komisaris sangat berperan untuk memastikan bahwa tahapan-tahapan dalam roadmap itu bisa tercapai sesuai dengan target, yang kemudian diterjemahkan dalam RJPP. Dan RJPP itu kemudian baru dimasukkan nanti on annual basis berdasarkan WPNB, Work Program and Budget. Baru kemudian kita cascade down sampai ke tingkat kalau di Pertamina itu KPI-nya itu sudah sampai tingkat assistant manager, tetapi di bawah itu ada assessment sampai ke karyawan yang paling bawah, sehingga karyawan itu tahu hak dan kewajiban dia dalam tugas-tugas sehari-hari untuk memastikan agar supaya vision tadi bisa dicapai. Jadi human capital is the most important di dalam transformasi ini. Yang kedua adalah mengenai investasi. Kita tidak bisa hanya mengandalkan traditional balance sheet yang ada di Pertamina. Kalau kita do nothing case, kita hanya menggunakan organic growth, saya hampir pasti bahwa 15 tahun pun sulit akan tercapai cita-cita untuk menjadi world class. Apakah itu world class company? Menurut norma yang ada, ya seyogianya kita sudah masuk ke dalam sebuah entitas yang bisa memproduksi minyak itu di atas 250.000 barrel. Hari ini kita baru 176.000 barrel per hari, ditambah dengan 1.435 billion cubic feet of gas per hari. Nah, cita-cita kami pada tahun 2014 untuk menaikkan
dalam barrel of oil equivalent itu di atas 700.000 barrel oil equivalent per hari. Jadi ada tantangan bagi manajemen untuk meningkatkan 3-4 kali lipat dibandingkan dengan sekarang, dan itu tidak bisa dilakukan hanya menggunakan the current asset base. Kita harus bisa meleverage kita punya EBITDA, earning before income tax, depreciation and amortization, untuk mencari bentuk-bentuk, apakah itu dalam bentuk BOT, kerjasama operasi, ya, kemudian dalam bentuk merger, acquisition, partnerships, dan itu harus dilakukan oleh Pertamina. Dan kita dengan EBITDA sekarang ini sekitar 3,2 miliar dolar, saya yakin bahwa semua yang menjadi target capex kita pada tahun-tahun ke depan ini bisa kita dapatkan. Kita alhamdulillah perusahaan yang memiliki posisi tawar yang cukup kuat di kalangan investor. Saya kira kalau setiap investor yang mau masuk Indonesia mencari sektor energi, saya kira number one destination itu adalah Pertamina. Dan saya yakin dengan EBITDA sebesar 3,4 miliar dolar, dengan OPEX plus CAPEX sekarang ini sekitar 400 triliun per tahun. Tahun 2010 ini adalah sekitar 400 triliun. 46 triliun di CAPEX, selebihnya kira-kira hampir 54 triliun itu di OPEX, dan selebihnya itu tentu adalah untuk trading, karena kita juga masih harus melakukan import BBM, import produk, termasuk juga import crude yang kemudian diproses di kilang kita untuk dijadikan BBM domestik. The challenge adalah bagaimana Pertamina memastikan agar Indonesia yang saat ini menjadi net importer of oil itu bisa punya kemandirian untuk memastikan kecukupan supply daripada BBM, baik untuk kepentingan masyarakat maupun untuk kepentingan pertahanan. Baik, oke Pak. Jadi tadi ada satu adalah human capital, kedua adalah investasi, yang ketiga kita simpan dulu Pak, karena kita harus break sebentar. Jadi para business leaders dan intellectual business community yang ingin berpartisipasi, silahkan SMS ke 08 96 kali 788. Anda bisa berpartisipasi dengan memberikan pertanyaan, komentar ataupun tanggapan Anda terhadap topik kita hari ini ataupun program The CEO Difference. Kita break untuk segmen berikutnya.